Gibran ikut menyusun kabinet Prabowo Gibran membuat Amin Rais begitu sangat kecewa sekali tentunya karena Amin Rais telah mengatakan Gibran adalah gila, idiot, ya tolol dan lain sebagainya. Namun demikian Gibran berhak untuk ikut menentukan kabinetnya dan inilah beritanya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa saat ini susunan kabinet telah hampir rampung. Meskipun demikian, Gibran belum membocorkan nama-nama menteri yang tergabung dalam kabinet mendatang. Menurutnya, susunan kabinet akan diumumkan secara langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM telah menyetor nama-nama calon menteri ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kabinet Mas, ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan. Hampir 100% nanti ya, Tapi, biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Mas? Iya pasti. Pak Gibran, maaf. Ya, Gibran mengaku ikut terlibat di dalam penyusunan kabinetnya dan dia memastikan itu adalah hal yang suatu yang sangat pasti sehingga tentu saja membuat seperti Amin Rais yang telah memberikan memberikan penilaian yang begitu gila kepada Gibran menjadi tambah panas dan sakit hati. Sementara Prabowo Subianto mengakui bahwa dia adalah bagian daripada Presiden Joko Widodo. Saya bagian dari tim Joko Widodo. Tentu saja membuat Amin Rais begitu sangat Sisi gusar. pemerintahan Joko Widodo dengan pemerintahan yang akan dipimpinnya berlangsung lancar dan mudah. Hal ini lantaran dirinya adalah bagian dari tim Presiden Joko Widodo. Apa yang terjadi sekarang ini saya rasakan dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Itulah Prabowo Subianto yang mengakui bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari tim Joko Widodo. Tentu saja hal ini tidak diharapkan oleh para pembencinya termasuk Amin Rais. Meskipun Amin Rais mengatakan Gibran adalah sakit jiwa alias edan, namun demikian dengan Pak Prabowo Subianto, dia tetap menggunakan Gibran dan meminta pertimbangan Gibran untuk menyusun di kabinetnya. Dan inilah pernyataan Amin Rais yang mengatakan kalau Gibran gila alias edan. Dokter Tifa harus segera Gibran sesuai usulan Dokter Tifa harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Bila ternyata Gibran memang sakit jiwa, maka dia otomatis batal sebagai wapresnya Pak Prabowo. Nah, keuntungan buat Gibran karena sakit jiwa, dia tidak bisa stand for trial, jadi tidak bisa diadili karena wong edan. Mulai Mbak Amin. Sini deh Mbah, aku bisikin. Mbah, sebetulnya yang seharusnya ke psikiater itu Mbak Amin sama Dokter Tifa. Karena perasaan bolak-balik ya, pengen ngelengserin Jokowi dengan menjelek-jelekan Jokowi dan keluarganya, gak pernah berhasil. Makanya mungkin mental kalian kena deh. Jadi Mbak, gitu ya. Sebaiknya saran Dokter Tifa itu mending buat Mbah Amin sama Dokter Tifa aja. Karena nggak usah deh ngajak-ngajak Mas Gibran. Mas Gibran tanggal 20 udah dilantik loh. Jadi yang mentalnya perlu dipersiapkan itu ya Mbak Amin sama Dokter Tifa. Betul, dan semakin gila Amin Rais dikarenakan Gibran ikut menyusun kabinetnya Prabowo Gibran membuat Amin Rais tambah gila. Amin Rais juga mengatakan pasca 20 Oktober Prabowo Gibran dilantik nanti akan dilengserkan oleh Amin Rais dengan gerakan People Power. Banda, sudah waktunya kita beri kesempatan dan insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa dilantik dulu
Setelah itu 21 Oktober kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Itu yang banyak kabar ya, serba pornografi, ya. Yang dipikir dia itu bukan negara kita, orang rakyat, keadilan nggak ada, ya. Tapi hanya bermaaf, yang pokoknya kita tahu. Ya. Itulah Amin Rais yang begitu menggebu-gebu ingin melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mimpi-mimpi Amin Rais yang tidak pernah keturutan ini menjadikan tambah gila dan stres. Amin Rais juga mengatakan kalau keluarga Jokowi seluruhnya adalah memalukan. Dan inilah pernyataan Amin Rais. Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kepuasan memang melekat pada binatang seperti harimau. Itulah Amin Rais yang begitu bencinya kepada keluarga Joko Widodo dikarenakan berkali-kali Amin Rais melengsarkan Presiden Jokowi. Tidak bisa dia bangga dengan melengsarkan Soeharto. Itulah Amin Rais. Amin Rais juga masih merasa sebagai ketua MPR yang bisa menyeret Presiden Joko Widodo ke penjara setelah lengser. Dan inilah pernyataan Amin Rais yang ingin menyeret Presiden Joko Widodo. Penjara yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di hadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diberi tugas oleh teman-teman kita semua untuk membacakan pointers, ya, pernyataan bersama advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional perihal 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir pertanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga jelang lengser 20 Oktober 2024, Saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Berkaitan dengan hal ini, kami, advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, itulah tekad Amin Rais yang ingin memenjarakan Presiden Joko Widodo pasca 20 Oktober. Dan itu adalah sebagai hal yang mimpi bagi Amin Rais. Dan dia merasa masih menjadi ketua MPR sehingga dengan seenaknya akan melengsarkan Presiden Joko Widodo.